wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kita perkenalan dulu ya guys. Jadi aku Vanessa ini dengan NIM 078 dari kelas PAP 2024B Universitas Negeri Surabaya, dan juga temanku aku Zina Sujawalia dengan NIM akhir 086 dari PAP 2024B Universitas Negeri Surabaya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengusut tuntas dan juga memberikan tutorial kepada teman-teman semuanya mengenai apa ya? Apaan tuh Kak? Mengenai sistem penyimpanan arsip, sistem kronologis. Sebelum masuk ke tutorialnya, lebih baik kita mengetahui dulu nih apa sih itu penyimpanan arsip sistem kronologis. Kira-kira Pak Zuya bisa jelasin nggak ya? Oke, baik. Jadi, sistem penyimpanan kronologis atau sistem tanggal mengatur arsip berdasarkan urutan tanggal surat atau tanggal penerimaan atau pengiriman surat itu tadi. Nah, sistem ini tuh sangat cocok untuk organisasi yang sering merujuk pada kapan suatu peristiwa atau korespondensi itu terjadi, seperti itu. Nah, sudah mengerti akan pengertiannya, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita akan membahas tuntas mengenai cara membuat kode dan membedakan mana surat masuk dan juga surat keluar dan semuanya. Langsung saja. Jadi, pada penyimpanan arsip sistem kronologis ini yang perlu kita siapkan adalah yang pertama, kita perlu map snack helter, yaitu yang berwarna pink itu. Kemudian kedua, kita butuh guide itu yang berwarna kuning. Kemudian yang ketiga, kita membutuhkan surat masuk. Yang keempat ada surat keluar, dan yang kelima adalah daftar klasifikasi arsip, surat masuk dan juga surat keluar. Disclaimer terlebih dahulu bahwa kita akan membuat daftar klasifikasi arsip, surat masuk dan juga surat keluar pada satu map ya. Baik, sebelum itu kita harus membedakan mana surat masuk dan juga mana surat keluar. Untuk surat masuk itu kita ada pada di PT Sudut Coffee, sedangkan surat keluar kita ada di PT Dimsum Fazu ya teman-teman. Nah, pengertian dari surat masuk sendiri adalah surat dari luar yang masuk di PT kita, sedangkan surat keluar adalah surat dari PT kita yang ditujukan untuk perusahaan tertentu. Nah, jika sudah dibedakan, kita sudah bisa untuk menyusun sistem penyimpanan arsip dimulai dari surat masuk terlebih dahulu ya. Nah, langkah-langkah menyusunnya yaitu kita memulai dari kita melihat tahunnya terlebih dahulu. Bisa dilihat bahwa itu adalah tahun 2025 ya teman-teman. Nah, kita pilih yang paling terbaru. Jika ada tahun 2024 di dalam surat dan ada tahun 2025, maka kita mendahulukan tahun 2025 untuk kita letakkan di subjek utama. Kemudian sama juga, kalau ada bulan Mei ataupun April dalam surat masuk, itu kita mendahulukan bulan yang paling terbaru yaitu bulan Mei. Nah, bulan Mei kita letakkan di subsubjek nomor pertama ya. Kemudian sama juga, tanggal juga begitu. Kalau di surat masuk ada tanggal yang beberapa dalam satu bulan, kita juga memilih tanggal yang paling terbaru dari satu bulan tersebut. Nah, ini tanggal terbarunya ada tanggal 9 dan juga 5, lebih dahulu tanggal 9. Jadi tanggal 9 kita letakkan di atas di nomor pertama, kemudian diikuti nomor 5 dan juga sebagainya seterusnya. Nah, sama juga dengan bulan April, karena bulan April lebih lama ya daripada bulan Mei. Jadi bulan April kita letakkan di bagian nomor 2, kemudian diikuti dengan tanggalnya juga. Tanggalnya ada 28 dan juga 26, kita dahulukan yang paling terbaru yaitu tanggal 28. Dan untuk kode juga sama, untuk kode itu mengikuti ya teman-teman, mengikuti dari subjeknya. Seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Dan kode itu juga kita letakkan nanti untuk kita pasang di post-it sebagai kode untuk penyimpanan arsipnya. Nah, oke, baik, kalau kita sudah input datanya tadi, daftar klasifikasinya, kita masukkan surat-suratnya ke map snack helternya. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu pengait map step helternya. Oke, kemudian untuk surat keluar dan surat masuk, kita dahulukan yang surat keluar
kalau buat masukin ke mapnya, karena biar lebih mudah dan biar surat masuk jadi di atas gitu, surat keluarnya di bawah. Dan kita ambil juga dari kita masukkan juga dari tanggal yang paling bawah terlebih dahulu, yang paling bawah dari daftar klasifikasi yang telah kita buat. Yang pertama kita masukin yang bulan April sesuai dengan yang tadi kita klasifikasikan. Oke, habis dari surat yang April, sebentar kita pinggirin dulu aja yang ini biar tidak riwah ya guys. Habis itu kan sudah April, kita kasih dulu guide-nya atau kayak pembatas gitu untuk membatasi antara bulan April dan bulan Mei. Habis dikasih guide, kita lanjut ke bulan Mei, tetap dari yang paling bawah, tanggal yang paling bawah. Oke, kita masukkan untuk surat-surat yang sudah kita rapikan juga sesuai dengan daftar klasifikasi arsip yang telah kita buat. Ini sesuai dengan klasifikasi arsip yang kalian buat masing-masing ya guys, dan surat kalian masing-masing. Baik, untuk bulan Mei kita sudah selesai. Jangan lupa kita kasih guide-nya juga ya guys. Kita kasih guide warna kuning, jadi beda dengan yang warna yang April tadi. Habis itu kita kasih keterangan surat keluarnya agar ada keterangannya kalau ini tuh surat keluar dan surat masuk. Jangan lupa juga di atasnya kita kasih daftar klasifikasi arsip yang telah kita buat tadi. Setelah surat keluar sudah, kita lanjut ke surat masuk. Masih sama seperti yang tadi, surat keluar kita mulai dari yang paling bawah atau tanggal 26 kalau di saya ini ya guys. Tanggal 26. Jadi kita sama seperti yang tadi, kita susunnya mulai dari yang paling bawah. Tanggal yang paling bawah sampai ke atas biar terlihat daftar tanggal yang terbaru ada di atas. Jangan lupa dikasih guide-nya juga. Intinya ini sama seperti surat keluar tadi. Oke, sudah selesai. Ini kita kasih ini karena ini kita untuk tugas ya guys, jadi nggak harus dikasih ini, tapi kita biar rapi dan kita karena tugas makanya kita kasih sampul. Oke, kemudian kita kaitkan ya untuk pengaitnya. Untuk tahap selanjutnya, kita perlu memberikan kode di setiap suratnya. Nah, kode ini tuh fungsinya apa sih? Nah, kode ini fungsinya itu untuk membedakan di saat penyimpanan arsip. Jadi saat kita mencari itu kita hanya melihat kodenya itu kita sudah tahu letaknya di mana. Jadi yang pertama kita perlu memberikan post-it atau kodenya itu di guide yang pertama. Di guide pertama itu ada bulan Mei ya. Bulan Mei di paling terbaru, kita letakkan di paling terbaru. Mei di atas. Kemudian untuk selanjutnya itu ada surat sesuai di daftar klasifikasi arsip surat masuk tadi. Ini ada tanggal 9 Mei 2025. Maka kita perlu mengkodenya dengan tanggal 9. Tanggal 9 ya sesuai kodenya. Kemudian selanjutnya juga seperti itu. Kita hanya perlu melihat tanggalnya lalu kita kode lagi. Kodenya juga sama, ya sesuai dengan tanggalnya, yaitu tanggal 5. Begitu seterusnya ya guys. Ini tanggal terakhir di bulan Mei itu ada tanggal 3 Mei, jadi kita kodenya juga 3. Kemudian ini di guide yang kedua itu adalah guide pemisah dari antara bulan Mei dan April. Jadi kita mengkodenya itu rada ke bawah biar rapi ya, karena tadi sudah diisi bulan Mei. Kita ini mengkodenya adalah bulan April karena Mei tadi sudah. Nah gitu. Jadi guide ini fungsinya untuk pembatas antara Mei dan April gitu.
Sama juga di bulan April ini yang paling terbaru adalah tanggal 28. Jadi tanggal 28 kita tulis juga tanggal 28, kemudian diikuti dengan tanggal terakhir itu ada tanggal 26 April. Kita juga mengkodenya itu juga di tanggal 2 di kode 26 ya. Begitu seterusnya sampai dengan surat keluar. Nah, ini kalau surat keluar, kalau dijadikan satu penyimpanan arsip itu surat keluar ada di paling bawah, surat masuk di atas gitu. Sama, kita perlu di guide pertama kita ada bulan Mei, kemudian diikuti dengan kode-kodenya, kemudian lanjut seperti itu. Di guide kedua kita ada bulan April, kemudian diikuti kode-kodenya sesuai dengan di daftar klasifikasi arsip yang sudah kita buat tadi. Gitu ya guys, semoga mudah dipahami. Nah, ini kita cepatkan saja ya biar cepat selesai. Selamat menikmati dan semoga paham. Sedikit informasi ya teman-teman, jika teman-teman membuat daftar penyimpanan arsip dalam satu map, yaitu ada surat masuk dan surat keluar, itu pada saat pengkodean di surat masuk itu kodenya kita letakkan di bagian atas, dan kode yang di bawah itu adalah kode untuk surat keluar. Jadi ada yang kode di atas dan kode yang di bawah itu ya. Itu adalah perbedaan untuk surat masuk dan surat keluar. Baik, selesai sudah. Jadi untuk urutannya itu yang pertama ada cover, kemudian diikuti dengan daftar klasifikasi arsip surat masuk, kemudian untuk nama untuk surat masuknya, kemudian itu ada guide pertama yaitu di bulan Mei untuk surat masuk ya ini, kemudian diikuti dengan tanggal yang terbaru yaitu tanggal 9, kemudian tanggal 5, kemudian tanggal 3 di bulan Mei. Kemudian ada juga di guide kedua itu ada bulan April, diikuti dengan tanggalnya juga yaitu tanggal 28 yang paling terbaru kita letakkan di atas, kemudian diikuti dengan tanggal 26. Sama juga pada saat kita di surat keluar, yang pertama ada daftar klasifikasi arsip surat keluar untuk urutannya ya, sama juga. Kemudian yang kedua ada kata untuk surat keluar, ini sebagai tanda ya bahwa ini adalah surat keluar. Kemudian ada guide pertama yaitu di bulan Mei. Nah, ini di surat keluar untuk kodenya kita letakkan di bagian bawah. Nah, seperti itu guide kedua, kemudian diikuti dengan tanggal-tanggalnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian. Nah, sudah selesai. Jadi sistem kronologis itu adalah pilihan yang terbaik untuk unit kerja yang berfokus pada alur waktu seperti jurnal keuangan, jurnal keuangan harian, atau korespondensi yang diurutkan per hari. Nah, kunci suksesnya adalah konsistensi dalam penetapan tanggal, apakah tanggal surat atau tanggal terima. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan tentang sistem penyimpanan arsip, jangan lupa untuk menanyakan di kolom komentar kami ya. Tentu akan kami jawab. Mungkin itu saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.